billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya ini minta maaf ketunda beberapa hari, hampir seminggu kali ya. Tapi Alhamdulillah bisa kita sambung lagi. PR-nya kemarin mengikrab surat Al-Fatihah dan gimana sejauh ini? Kak Laksmi mungkin nyatetnya bisa di-share nggak di Microsoft Word atau apa? Nyatetnya waktu itu gini Kak, saya kan waktu itu bagian share screen ya. Jadi Hmm. bagian ngoret-ngoret juga. Jadi saya itu nggak nyatet yang seperti apa. Jadi teman-teman tuh kayak bahas apa, terus saya yang bagian nulis gitu. Tapi nggak di save. Dan yang terakhir itu nggak di screenshot lagi. Tidak di-save. Iya, tapi Hmm. pada nyatet sendiri-sendiri ininya teman-teman di bukunya. Oke, kalau begitu mulai dari ayat pertama. Siapa yang mau membahas ayat pertama? Dari Alhamdulillah lah ayat kedua. Itu catatannya Bunda Bunda Eca itu bisa di-share. Oh ya, Iya Itu kan ada dicatat di grup dengan kan? rapi. Oh, enggak lah. Ah, Pakai buku aku kanji. Kalau saya kan pakai tepung kanji, Bunda. itu Mbak sudah ada Lasmi tuh. udah share waktu itu kan di grup ya Mbak. Aku nggak bisa Iya, ngeliat. Udah saya Hah? share di Share di grup. grup? udah, Iya, udah di-share. Sempat di-share di barusan grup. barusan barusan. Coba Coba di-share di-share, lagi. di-share Share lagi di lagi. grup. Oh Sudah loh. ini. Nggak Oh, oke lagi. oke. Hmm. Nah, itu Alhamdulillah itu kan R1 MK. Hmm. Nah, kok pinter? Ini kemarin Sampai udah ya pakai kali belakang. ini. Kayaknya alhamdulillahnya udah kan. Baru kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, oke. Ada hal-hal yang membuat kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. No, kalau seperti ini berarti kita ngerjain sama-sama. Enggak, karena udah punya catatannya, silakan disebutin aja dulu hasil belajarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kerjakan sama-sama, berarti Hana ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Alhamdulillah itu adalah isem karena ada al. Ya. Maka empat ciri-cirinya rofa diakhiri dengan u, kemudian satu, Satu. kemudian maskulin tidak ada ciri-ciri Maskulin. feminin, dan kemudian ini khusus karena Khusus. ada al. Rofa satu maskulin khusus. Kemudian li di sini adalah harf jar ya. Ya. Dan kemudian ini sebenarnya gini. Lafzul Allahi. jalalah kata Allah itu eh, otomatis jar ya karena ada li harf jar maka dia jar. Kemudian Allah satu, nggak mungkin tiga, bahaya. Maskulin. Kemudian maskulin, kemudian khusus. Ya, kalau kalau misalnya Allah itu kata Allah itu berapa ya jumlahnya lah itu bahaya. Tiga nanti belok.
ke tetangga sebelah ya kan. Lock out, Nah, Kak, lock out. oke ya. Nah, li sama lafzu jalalah membentuk fragmen jar wa majrur. Rabbi, Rabbi, i, jar, kemudian satu, kemudian maskulin, dan kemudian dia khusus, karena sebenarnya ini adalah mudhof ya, tipis tidak ada al, diikuti jar. Nah ini mudhof, dan mudhof ilaihnya ada al, dia khusus, makanya Rabbi juga jadi khusus. Gitu. Jadi Rabbi jar satu, maskulin khusus. Dan dia sebagai mudhof. Al-alamina, ina bisa bisa nasab atau jar, baris ketiga kan, muslimuna, muslimina, muslimina, jadi dia tiga jar di sini. Karena apa? Karena dia didahului oleh isem yang tipis tidak ada al, artinya calon mudhof, ya udahlah, jadikanlah dia mudhof. Maka pilihannya jar. Oke, jar tiga berasal dari tabel muslim kan, dia maskulin. Jadi jar tiga maskulin, kemudian khusus. Nah, Rabbil Alamin membentuk fragmen idhofah. Dan sebenarnya gini, mungkin udah Hana jelasin tapi Hana lupa. Rabbi Kalau Robby tadi jar satu maskulin khusus ya kan? Karena dia huruf ilahiynya khusus. Dan al-alamina itu jar tiga maskulin khusus. Nah, ini satu-satu ciri-ciri dari setiap katanya. Kalau dia digabungkan seperti ini, Robbil Alamin, karena kan fragmen kan digabung jadi dua, Robbil Alamin jadi idofah. Nah, ciri-cirinya mana yang harus dipakai nih? Yang ini atau yang ini, kan gitu. Nah, untuk idofah yang kita pakai adalah 4 ciri dari mudofnya. Keempat ciri dari mudofnya merepresentasikan idofah ini. Oke. Oh gitu ya Kak. Jadi sorry Kak. Jadi eh, apa namanya, kalimat tipenya ikut mudhof ilaih, tetapi jenisnya ikut mudhofnya gitu ya. Iya, yang tiganya itu ikut mudof semua. Status, jumlah, eh, apa namanya, gender itu ngikut ke mudof. Karena apa? Kalau udah membentuk fragmen kan kita nggak boleh pisah menerjemahkannya. Nggak boleh satu-satu. Kayak ini kan Rabbil Alamin, ini fragmen idofah. Kita nggak boleh bilang Robbi saja. Jadi segala puji hanya bagi Allah Tuhan. Nggak boleh kan? Harus Tuhan semesta alam itu udah satu paket. Jangan dipotong, jangan dipisah. Gitu. Contohnya lagi kan, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha, apa ini? Kok. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita nggak bisa bilang Allah yang maha pengasih. Loh, ketinggalan toh ar-rahimnya. Jadi kalau udah satu paket, mausuf sifah, jar wa majrur, idofah, pokoknya kalau udah satu fragmen, itu menerjemahkannya harus sama-sama. Nggak bisa di ini, potong-potong. Nah, seperti itu. Maka kita melihat dalam i'rabnya juga setiap kata punya 4 ciri, benar seperti ini, tapi ketika dia digabungkan jadi satu fragmen, untuk idofah kita menggunakan ciri mudofnya. Seperti ini. Kenapa ini penting? Karena
Kata Allah sebelumnya kan dia jar, satu maskulin khusus, ya kan? Sekarang, kalau kita nggak tahu mana nih yang mau dipakai untuk idofah, wah, Hana pilih yang ini aja lah karena Hana suka apa jumlah yang banyak. Misalnya nih Hana nggak tahu ya kan. Nah, kita akan apa namanya melewatkan sesuatu karena eh, kalau kita menggunakan rumusnya dengan benar, rumusnya apa? Idofah, keempat cirinya menggunakan ciri keempat ciri punya mudhofnya yaitu ini kan. Nah, kalau kita Ya. benar, kita bisa melihat bahwa antara lafzul jalalah dengan idofah ini apa? Empat cirinya sama berarti Mausuf Mausuf sifat. sifah. sifat, benar. Nah, kalau kita nggak tahu yang mana mau dipakai, kita pilih yang ini, ngikutin al-alamin, kita nggak bakalan bisa mengidentifikasi antara kata Allah dan Rabbil Alamin itu mau sifat, kita nggak bisa identifikasi itu, ya kan? Iya, iya, Oh iya iya iya. Bisa dimengerti, masuk akal? Ya, iya. Iya, akhirnya masuk akal. Nah, gitu. Kenapa itu penting? Nah, ini sebabnya penting. Lah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ada mausuf sifat, ada hubungan di antara ini, nanti terjemahannya bakal kacau kan? Karena apa? Kalau yang tidak ada hubungan, ingat kita harus kasih adalah di tengah-tengah. Iya. Nah, jadi segala puji bagi Allah adalah Tuhan. Seru sekalian. Allah adalah Tuhan semesta alam. Kacau kan terjemahannya? Gitu. Malah kadang dalam beberapa kasus malah terjemahannya tidak bisa dimengerti atau yang lebih parah memberikan arti yang lain, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget. Kemudian juga, kenapa Hana tekankan setiap kalau udah jadi fragmen itu menerjemahkannya nggak boleh dipisah, nggak boleh dipotong, karena begini. Ini kan satu kata Kak Hana. Bisa aja Hana bilang Alhamdulillahirabbil alamin, menerjemahkannya mau sampai Robbi saja. Segala puji bagi Allah Tuhan. Allah adalah Tuhan memang benar, tapi ada dikasih penjelasan lebih kan Tuhan semesta alam. Lah kalau Tuhan doang mungkin kita bisa uh, Tuhannya langit, Tuhannya laut atau apa gitu kan. Nah, ini kan Tuhan semesta alam. Lebih lebih apa precious, lebih lebih tepat gitu, lebih khusus. Nah, jadi nggak boleh dipisah seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke sini. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Berarti di sini ada hubungan mausuf sifah. Ya kan? Lafzul jalalah mausuf, sifahnya Rabbil alamin, satu paket. Sifahnya bukan Rabbi, sifahnya bukan al-alamin, tapi sifahnya adalah Rabbil alamin. Oke. Itu harus satu paket. Nah, karena ini berhubungan mausuf sifah, makanya ini juga semuanya jadi majrur. Jadi tadi kita awalnya kita bilang li sama Allah, kata Allah saja yang jar wa majrur, kurang tepat. Sebenarnya ini semua jadi jar wa majrur. Kenapa? Karena ini kan satu paket tadi. Mausuf sifah. Seperti itu. Jadi ini berhubungan terus. Jar wa majrur. Ada hubungannya. Sekarang antara li artinya adalah untuk ya kan? Untuk Allah
Tuhan semesta alam. Nah, alhamdu, apa hubungannya dengan li? Dia bukan mausuf sifat, bukan idofah, bukan kata tunjuk ya kan, bukan isim isyarah wa musyarun ilaih, bukan harf nasab. Satu lagi apa? Hmm. Ayo, satu lagi apa? Udah Atas habis ya nama. semua, karena sebutin ya. Mausuf sifat, idofah bukan, mausuf sifat bukan, isim isyarah wa musyarun ilaih bukan, harf nasab sama isimnya bukan, jar wa majrur juga bukan. Kalau tidak ada hubungannya di antara dua kata seperti ini, kita kasih Adalah. adalah. Nah, segala puji adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia adalahnya tidak kita pakai ya kan? Gitu. Makanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, padahal sebenarnya ada adalah di situ. Menunjukkan bahwa ini adalah kalimat. Penjelasannya segala puji apa? Bagi Allah. Nah, ini sebenarnya kalimat sudah, bukan fragmen lagi. Sekarang gimana di catatannya? Udah pas semua? Ada yang mau ditanyakan? Nggak selengkap penjelasan Kak Hana sih, tapi tadi sudah saya catat. Apa Oke. makanya kok saya tuh waktu melihat kan ada catatannya Kak Hana kan waktu itu yang kotak-kotak itu yang saya nggak masukkan. Kok Hmm. gini ya gitu. Maksudnya saya tuh nggak karena kan nggak dengerin penjelasannya kan Kak. Jadi kayak kok bisa gini gitu penasaran kan. Tapi setelah dijelaskannya lebih jelas sih. Iya iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ayat selanjutnya Ar-Rahmani uh, Ar-Rahmani langsung aja ya karena kan udah dibahas ya, nanti lihat aja kalau misalnya ada pertanyaan langsung. Ar-Rahmani ini jar satu maskulin khusus. Ini juga jar satu maskulin khusus. Yang mana sama kan ini tadi Rabbil Alamin jar satu maskulin khusus. Mm. Nah, sebenarnya Ar-Rahman sifat kedua. Ar-Rahim sifat ketiga. Oh, jadi Robbil Alaminnya sifat satu ya, Kak? Iya. Jadi kita kan bisa loh misalnya Budi adalah kok Budi, gak usah Budi nanti salah ini. Eh, Ahmad adalah anak yang baik, ganteng, pinter, dan ramah. Kan banyak kan sifatnya kan? Boleh seperti itu. Makanya ini Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu. Nah, kan ada tiga sifat Allah. Itu. eh Sebenarnya banyak banget ini yang mau dibahas di sini ya. Tunggu, lanjutin aja dulu. Nanti Hana ini jelasin. Oke. Oh, ini harus ada angka duanya ya. Tahu lah. Nah, kemudian Maliki, tipis tidak ada al diikuti jar, Maliki Yaumi, itu sebenarnya ini kan, idofah ya kan. Hmm. Oh, nah kita itu kemarin tuh ini, Kak, apa sih nggak bilang idhofah. Jadi kita satu-satu maliki itu apa, yaumi apa, din apa. Terus Hmm. yaumiddin ya yang jar wa majrur. Kemudian Malikinya gimana? Kemarin nggak tahu ya Mbak Laksmi kita. Maliki Eh, Mudhof. kok mudof kan? Mud- Catatan saya Mudhof. mudof kok. Oh, Maliki iya. mudof. Yaumi Mudhof ilaih Oh, dan saya kalau aku nggak nyatet berarti. Nah, oke. Oke.
Ya, jadi ini benar Maliki mudhof. Eh, jar satu maskulin. Nah, sekarang kita pertanyaannya minjem ke ini kan untuk apa namanya tipenya minjem ke mudhof ilaih. Iya. Nah, caranya kalau kita punya ini kan sebenarnya mudhof mudhof ilaih gitu ya. Iya. Namanya idofah berantai. Nah, kalau kita punya idofah berantai, caranya kita lihat yang paling akhir. Untuk tipenya kita lihat yang paling akhir tuh. Nah, karena adin ada al berarti dia khusus. Gitu. Karena yang kita mau ngelihat juga begini kan, Maliki kita mau lihat Yaumi, Yaumi juga dia mudhof. Nah, lihat ke mudhof ilaihnya kan. Bayangin kalau misalnya idofahnya ada berapa kata. Masa kita mau satu-satu gitu. Ya, jadi eh, apa namanya? Cara cepatnya kalau untuk tipe lihat yang paling akhir. Nah, karena dia ada al berarti khusus. Sekarang Yaumi juga jar satu maskulin khusus maskulin toh? Iya. Sebentar. Bunda Eca itu loh juga nulis idofah loh di catatannya. Cuman nggak dipecah mudhof ilaih. Langsung idofah gitu kan. Artinya malikinya mudhof. Catatannya Enggak, Bunda Eca. enggak. Oh iya Loh, iya, maksudnya mau kok aku kenapa jadi jarwa majrur ya? Enggak Mbak loh, Laksmi. loh itu loh di catatannya yang saya share itu punya Bunda Eca loh. Maliki itu idofah gitu loh tulisannya. Oh, oh iya iya iya, berarti aku Loh, salah lihat ini, salah lihat catatan. Iya 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 iya. Ya, berarti Eh, oke oke oke. Ini saya ngerjain sendiri salah berarti. Ini terus kita rame-rame kita ngerjain yang itu idofah. Iya iya. oh ya, ini benar yang di-share sama Kak Laksmi benar Bunda. Maliki Yaumi idofah, Yaumi Adin idofah benar gitu. Nah ini Iya. juga sama kan, jar satu maskulin khusus. Ini mudhof, ini mudhof, kemudian ini mudhof dan juga mudhof ilaih. Kemudian ini mudhof ilaih gitu. Nah ini prosesnya. Jadi yang di tengah-tengah ada dua tugasnya, jadi mudhof sama jadi mudhof ilaih. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini mudhofnya ada dua nih, Yaumi mudhof juga, Maliki mudhof juga. Jadi properti ciri-ciri siapa yang dipakai? Yang Pakailah terakhir. ciri-ciri mudhof yang pertama. Hah? Pakailah ciri-ciri mudhof yang pertama. Untuk idofah tadi kan, seperti Rabbil Alamin, kita pakai ciri-ciri punya Rabbi. Hana bilang untuk idofah, kita pakai ciri-ciri punya mudhof. Makanya kita pakai ciri-ciri Robbi tadi. Nah, di sini mudhofnya ada dua kan? Maliki mudhof, Yaumi juga mudhof. Benar? Yo. Nah, Mm-mm. jadi mudhof yang mana nih yang dipakai? Ciri-cirinya. Pakailah mudhof yang pertama. Kalau Meskipun di pakailah yang terakhir tadi apa? untuk menentukan ini tipenya. Oh, tipe-tipe Mm-mm. ya. Ya, kalau untuk 4 ciri idofah, gunakanlah ciri dari mudhof yang pertama. Nah, artinya apa? Artinya Maliki Yaumiddini sebagai idofah, nah itu cirinya kita pakai ini kan dari Maliki. Mm-mm. Nah, sama tadi dengan ini Rabbil Alamin juga jar satu maskulin khusus Ar-Rahmani, jar satu maskulin khusus Ar-Rahimi, jar satu maskulin khusus. Artinya apa?
Maliki yaumiddin adalah sifat yang keempat. Hmm. Bisa dimengerti? Ya. No? Oke. Rahman Enggak Ar-Rahim apa-apa. Kalau Rahman kalau sifat nggak mengerti, Maliki kita ulangin Yaumiddin. gitu loh. Maliki Yaumiddin itu adalah kenapa jadi sifat ya Kak? Karena kan empat ciri-cirinya sama kan? Oh. Dengan yang sebelumnya. Bentar. Ana coba dulu seperti ini. Isim mempunyai ciri-ciri yang sama berarti itu sifat gitu ya? Iya dong. Keempat cirinya sama jadi Sifat. sifat ya kan? Iya kemarin dulu Mbak Ferry juga ngomong nih jadi bisa jadi mausuf sifat sifatnya Allah itu ya Kak ya. Hmm. Iya, jadi Bentar. sifat banyak. Idhofah Maliki Yaumiddin. Hmm. Bisa dilihat di sini. Kata Allah jar satu maskulin khusus. Rabbil alamin jar satu maskulin khusus. Keempat cirinya sama berarti ini mausuf sifat. Ya kan? Ini juga jar satu maskulin khusus. Sama lagi. Sifat kedua. Ar-Rahimi jar satu maskulin khusus. Sama lagi. Sifat ketiga. Maliki yaumiddini jar satu maskulin khusus. Hah, sama lagi. Berarti sifat keempat. Bisa dimengerti? Iya Kak. Oke. Sebentar ya Kak ya, catat dulu ya Kak. Oke. Nah, gini. Tadi tuh saya hampir ketipu. Itu loh, Kenapa? Kak, kan kan yang Robil Alamin itu kan Hmm. idofah gitu kan. Makanya kan kayak dua tapi jadi satu Robil Alamin. Terus yang Maliki Yaumiddin kan juga. Terus tadi saya mikir, sebentar, kok bisa empat sifat ya, bukan tiga sifat ya? Ternyata kan Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri gitu. Makanya kan dua dan tiga. Saya tadi mikir Ar-Rahman, Ar-Rahim kenapa nggak digabung ya? Iya, karena dia bukan idofah. Iya, Kak. Iya, benar. Bukan idofah dan bukan mausuf sifah. Meskipun ini sama kan? Mm-mm. Nih. Nah, bukan mausuf sifah karena apa ini merupakan nama Allah atau kualitas Allah gitu ya. Sifat-sifat Allah itu nggak bisa dijadikan mausuf sifah begini. Oh. Gitu. Kita kan sering eh, wallahu ghafurur rahim gitu kan. Nah, ada dua sifat Allah yang disebutin gitu kan. Ghafur sama rahim. Nah, itu ciri-cirinya biasanya sama tuh. Empat cirinya tuh biasanya sama kayak gini Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim sama. Ghafuru, Hmm. Ghafurun Rahimun. Nah, Oh, meskipun statusnya sama keempat ciri berarti itu ya. sama,
Kalau sifat Saya juga Allah ngerti sifat. berdampingan dua tidak bisa jadi mausuf sifat. Oh, oke. Iya, itu catatan baru tuh. Hmm. Itu bisa namanya untuk sekarang kita bilang aja sifat 1, 2, 3 seperti itu, tapi besok-besok itu ada namanya pelajarannya badel. Eh, Nah, ada waktu 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum Kak saya. Belumnya karena udah betul semua. Ini kan udah dikerjakan. Sama catatannya sinkron nggak nih? Sama nggak nih? Sama, cuman ada tambahan catatan-catatan kayak tadi itu loh, yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kan. Ya, Waktu oke. itu kan Alhamdulillah. penasaran Berarti sebenarnya waktu itu kan sama sih satu angka gitu. Tapi kan nggak mm-mm. bisa jawab. Berarti kan belum ada pertanyaan karena udah mengerti, karena udah bener. Alhamdulillah. Jangan, ah, saya mau bertanya takut Kahana kecewa. Takut Kahana kecewa karena saya tanya gini-gini, nggak tahu, jangan seperti itu. Ini proses belajar. Gak apa-apa. Kalau ada yang belum dimengerti atau kurang mengerti, kita bisa ulangi lagi, gitu ya. Eh, 1 menit lagi, Hana mau tanya, iya kak kemarin bagaimana? Iya kan. Banyak bolongnya Kak, soalnya kayak itu fil apa itu nggak tahu. Yang iya kah, wa iya Belum kah. dibahas Kak waktu itu. Kan Oke, dikasih tanda merah sama Kak Hana. Katanya nggak usah dibahas. oh iya ya, Jadi dikasih tanda Banyak merah. dilonjatin. bolong-bolong gitu loh, Oke, oke. bolong-bolong. Mm-mm. Ini pelajaran baru lah insya Allah. Nanti kita sambung lagi ya. Kita sholat Isya dulu, baru kita sambung nanti jam 8. Kak, Insya Allah. Oke ya. Ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama.